Sahabat istimewa dimanapun Anda berada, jika Anda rindu untuk didoakan, jika Anda rindu untuk bertanya, silakan tuliskan pertanyaan dan usulan doa Anda melalui kolom komentar yang tertera di layar kaca Anda. Sebelum kita akan mempelajari firman Tuhan pada malam hari ini, mari kita tunduk kepala dan berdoa. Kepadamu ya Tuhan, pada malam hari ini, kami akan segera memulaikan pembahasan firman Tuhan. Kami membutuhkan kehadiran Roh Suci Tuhan, sehingga pelajaran yang akan kami terima pada malam ini boleh menyiapkan diri kami untuk bertemu dengan Tuhan. Di dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Shalom, selamat malam dan selamat hari Sabat. Saya ucapkan bagi semua sahabat istimewa yang berada di rumah maupun di mana saja Anda berada. Terima kasih banyak bagi Anda yang dengan setia bersama kami dalam kebaktian kebangunan rohani net yang diselenggarakan oleh Gereja Masei Advent Hari ke-7, Daerah Konferensi Kota Manado dan Provinsi Maluku Utara dengan tema besar, Tuhan, aku ada pertanyaan. Selama 8 malam, kita telah menerima begitu banyak berkat Tuhan melalui seri pembahasan firman Tuhan. Ada begitu banyak pertanyaan yang sudah terjawab. Saya mau menyampaikan terima kasih banyak bagi Anda yang dengan setia mengikuti program kami. Dan tentunya bagi Anda yang baru saja malam ini berkesempatan mengikuti tayangan kami, Anda masih beruntung. Karena Anda masih bisa mengikuti tayangan pembahasan firman Tuhan pada malam hari ini dan pada besok siang. Pertanyaan yang akan kita tanyakan kepada Tuhan pada malam hari ini. Tuhan, Allah menjemput Tuhan. Apakah Tuhan Allah menjemput manusia yang baru saja dikuburkan? Sahabat istimewa di rumah dan dimanapun Anda berada. Pertanyaan yang akan kita tanyakan pada Tuhan pada malam hari ini sangat-sangat menarik. Sebuah pertanyaan yang biasanya muncul ketika orang yang sangat kita kasihi diizinkan oleh Tuhan untuk beristirahat. Di tengah situasi pandemi COVID-19 yang telah merenggut nyawa ratusan ribu umat manusia yang ada di seluruh dunia ini, apakah Allah telah menjemput mereka yang baru saja dikuburkan? Mari kita lihat apa catatan Alkitab di dalam kitab Ayub 14 ayatnya yang ke-10 sampai 12. Tetapi bila manusia mati, maka tidak berdayalah ia. Bila orang binasa, di manakah ia? Seperti air menguap dari dalam tasik, dan sungai surut dan menjadi kering. Demikian juga manusia berbaring dan tidak bangkit lagi. Sampai langit lenyap, mereka tidak terjaga dan tidak bangun dari tidurnya. Sahabat istimewa dimanapun Anda berada, Alkitab dengan jelas mencatat kisah seorang Ayub dengan menyadari bahwa pohon dapat ditumbangkan, tetapi kini akar yang tua itu dapat tumbuh kembali. Tetapi apabila manusia mati, maka ia tidak berdaya.
Orang mati diibaratkan seperti air menguap dari dalam tasik. Orang mati diibaratkan seperti sungai yang surut dan menjadi kering. Orang mati hanya berbaring, tidak bangkit lagi. Mereka tidak terjaga dan tidak bangun dari tidurnya. Itu artinya Alkitab mencatat orang mati ketika dikuburkan, ia tetap berada di dalam kubur. Sahabat istimewa, dimanapun Anda berada, kita tidak perlu takut dengan kematian. Karena ada janji Tuhan. Di dalam kitab Yohanes 5 ayatnya yang ke-28 dan 29. Firman Allah berkata, "Janganlah kamu heran akan hal itu, sebab saatnya akan tiba bahwa semua orang yang di dalam kubur akan mendengar suaranya, akan mendengar suara Tuhan. Dan mereka yang telah berbuat baik akan keluar dan dibangkitkan untuk hidup yang kekal. Tetapi mereka yang telah berbuat jahat akan bangkit untuk dihukum." Ada janji kebangkitan bagi orang yang telah mati. Ketika Yesus akan datang kembali, maka orang mati akan dibangkitkan, baik orang yang jahat maupun orang yang setia, orang yang berbuat baik. Namun hanya mereka yang berbuat baik mendapat janji bahagia untuk memperoleh kehidupan yang kekal. Jika Kristus tidak kembali, maka manusia tidak mempunyai harapan sama sekali. Dan semua orang yang mati pasti akan binasa selama-lamanya. Karena adanya Yesus Kristus, tidak seorang pun yang perlu binasa. Kita bisa temukan di dalam kitab Yohanes 13 ayatnya yang ke-16. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak akan binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Yesus Kristus memberi jaminan hidup yang tidak dapat binasa. Bukankah ini berita yang sangat menggembirakan bagi kita semua? Selanjutnya firman Allah berkata di dalam kitab Yohanes 14 ayat 3b. "Aku akan datang kembali dan membawa kamu ke tempatku, supaya di tempat di mana aku berada, kamu pun berada." Sahabat istimewa, dimanapun Anda berada. Ini merupakan janji dari Allah sendiri. Aku akan datang kembali. Yesus akan datang kembali. Di awal tahun 1979, lebih dari 40 tahun yang silam, pada saat orang tua kami dipercayakan untuk melayani di wilayah Irian Jaya atau sekarang Papua, sebuah peristiwa yang sangat-sangat tragis terjadi. Seorang misionaris berkebangsaan Amerika Serikat bernama Pendeta Ken Smith. Beliau adalah seorang pendeta dan juga pilot. Memiliki 3 orang anak yang masih kecil. Di dalam penerbangan misinya ke salah satu tempat yang hanya bisa dijangkau dengan pesawat pada saat itu. Ketika beliau selesai melaksanakan tugas pelayanannya, beliau akan kembali ke Doyo Baru, sebuah lapangan terbang milik swasta. Beberapa menit sebelum mendarat, Pendeta Ken Smith sempat menghubungi istrinya, Virginia, melalui alat komunikasi yang ada di dalam pesawat. Beliau menyampaikan, beberapa menit lagi
beliau akan tiba di rumah. Istrinya menyiapkan kedatangan sang suami. Tapi apa yang terjadi? Ternyata itulah komunikasi mereka yang terakhir. Sang pendeta yang juga adalah pilot pesawat tersebut hilang kontak. Berbagai upaya dilakukan untuk mencari di mana keberadaan sang misionaris. Melibatkan banyak elemen termasuk pemerintah. Tapi upaya itu sia-sia. Sang misionaris, sang pendeta, sang pilot tidak pernah kembali ke rumah hingga saat ini. Sahabat istimewa dimanapun Anda berada. Janji dan ikrar manusia, walaupun dibuat dengan iman yang baik, sering kali gagal. Janji manusia sering kali gagal. Tetapi janji Allah tidak akan pernah gagal. Janji Allah tidak pernah gagal. Rasul Petrus mengatakan di dalam 2 Yohanes 3 ayatnya yang ke-9a, Tuhan tidak lalai menepati janjinya sekalipun ada orang yang menganggapnya sebagai kelalaian. Selanjutnya firman Allah berkata di dalam kitab Wahyu 22 ayatnya yang ke-12. Sesungguhnya aku datang segera dan aku membawa upahku untuk membalaskan kepada setiap orang menurut perbuatannya. Mungkin saudara bertanya, bagaimana cara kedatangan Yesus Kristus itu? Yang pertama, Yesus datang secara nyata dan pribadi. Firman Allah di dalam Kisah 1 ayat 11 berkata, Yesus ini yang terangkat ke surga meninggalkan kamu akan datang kembali dengan cara yang sama seperti kamu melihat dia naik ke surga. Tuhan yang sama yang terangkat di tengah-tengah murid-muridnya mempunyai pribadi dengan wujud daging dan darah, bukan dalam wujud roh, akan datang kembali ke dunia. Dan kedatangan Yesus yang kedua kali adalah dalam wujud nyata dan pribadi, sebagaimana ketika Yesus naik ke surga. Cara kedatangan Yesus yang kedua, kedatangan Yesus dapat dilihat. Mari kita lihat apa kata firman Allah di dalam kitab Matius 24 ayatnya yang ke-27. Sebab sama seperti kilat yang memancar dari timur dan melontarkan cahayanya sampai ke barat. Demikian pula kelak kedatangan Anak Manusia. Selanjutnya di dalam kitab Wahyu 1 ayat 7 berkata, lihat, ia datang dengan awan-awan dan setiap mata, sekali lagi saya katakan, setiap mata akan melihat dia. Dan juga mereka yang telah menikam dia dan semua bangsa di bumi akan meratapi dia. Ya, amin. Sahabat istimewa dimanapun Anda berada. Dengan jelas Alkitab mengatakan bahwa kedatangan Yesus tidak secara diam-diam. Kedatangan Yesus disertai dengan kilat yang memancar dari timur dan melontarkan cahayanya sampai ke barat. Dan setiap mata, baik mata orang yang benar maupun mata orang yang jahat, secara serentak menyaksikan kedatangan Yesus. Orang yang setia akan mendapat pahala hidup yang kekal. Namun orang yang jahat akan kembali dibinasakan. Janji kedatangan Yesus tidak hanya dapat dilihat oleh orang Manado saja.
atau sekelompok orang saja, seperti berita yang sempat menghebohkan beberapa waktu yang lalu. Firman Allah mencatat, kedatangan Yesus akan dilihat oleh setiap mata. Cara kedatangan Yesus yang ketiga, kedatangan Yesus terdengar jelas. Mari kita lihat apa kata firman Allah di dalam 1 Tesalonika 4 ayatnya yang ke-16. Sebab pada waktu tanda diberi, yaitu pada waktu penghulu malaikat berseru dan sangkakala Allah berbunyi, maka Tuhan sendiri akan turun dari surga dan mereka yang telah mati di dalam Kristus akan lebih dahulu bangkit. Kedatangan Yesus Kristus disertai dengan terdengarnya bunyi sangkakala Allah. Itu artinya kedatangan Yesus Kristus akan terdengar oleh semua orang dan tidak bersifat rahasia. Cara kedatangan Yesus yang keempat, kedatangannya penuh dengan kemuliaan. Kita bisa temukan di dalam Kitab Matius 16 ayatnya yang ke-27. Sebab anak manusia akan datang dengan kemuliaan Bapanya, diiringi malaikat-malaikatnya. Yesus Kristus akan datang sebagai seorang pemenang, disertai dengan kuasa dan kemuliaannya. Luar biasa kedatangan Yesus itu. Rasul Yohanes menggambarkan kemuliaan kedatangannya dengan cara yang sangat-sangat dramatis. Rasul Yohanes menggambarkan Kristus menunggang kuda putih seraya memimpin pasukan yang tidak terhitung jumlahnya dari surga. Keindahan yang luar biasa dari kemuliaan Kristus itu tampak dengan nyata. Cara kedatangan Yesus yang selanjutnya, kedatangan Yesus secara tiba-tiba dan tidak disangka-sangka. Mari kita lihat apa kata firman Allah di dalam 1 Tesalonika 5 ayatnya yang ke-4 sampai 6. Tetapi kamu saudara-saudara, kamu tidak hidup dalam kegelapan, sehingga hari itu tiba-tiba mendatangi kamu seperti pencuri. Karena itu, kamu semua adalah anak-anak terang dan anak-anak siang. Kita bukanlah orang-orang malam atau orang-orang kegelapan. Sebab itu, baiklah jangan kita tidur seperti orang-orang lain, tetapi berjaga-jaga dan sadar. Sahabat istimewa dimanapun Anda berada, umat Allah yang percaya, yang rindu dan mengharapkan kedatangan Yesus yang kedua kali akan waspada. Tidak akan tidur. Umat Allah bukanlah orang-orang malam atau orang-orang kegelapan. Umat Allah adalah anak-anak terang yang senantiasa berjaga dan menantikan dengan sadar kedatangan Yesus yang kedua kali. Firman Allah di dalam Wahyu 22 ayat 7 berkata, sesungguhnya aku datang segera. Yesus akan datang segera. Berbahagialah orang yang menuruti perkataan nubuatan kitab ini. Selanjutnya di dalam kitab Lukas 21 ayatnya yang ke-34 berkata, jagalah dirimu supaya hatimu jangan syarat oleh pesta pora, kemabukan, serta kepentingan duniawi. Dan supaya hari Tuhan jangan dengan tiba-tiba jatuh ke atas dirimu seperti suatu jerat. Sahabat istimewa, mungkin Anda bertanya, kapan Yesus akan datang? Mari kita lihat apa kata firman Allah di dalam kitab Yohanes 14 ayat 1 sampai 3. Firman Allah berkata, janganlah gelisah hatimu,
Percayalah kepada Allah, percayalah juga kepadaku. Di rumah Bapakku banyak tempat tinggal. Jika tidak demikian, tentu aku mengatakannya kepadamu. Sebab aku pergi ke situ untuk menyediakan tempat bagimu. Alkitab mencatat, Yesus sementara menyiapkan tempat bagi saudara dan saya. Dan apabila aku telah pergi ke situ dan telah menyediakan tempat bagimu, aku akan kembali. Yesus akan kembali dan membawa saudara dan saya ke tempat di mana Yesus berada. Selanjutnya firman Allah berkata, di dalam 1 Petrus 3 ayat 9, Tuhan tidak lalai menepati janjinya, sekalipun ada orang yang menganggapnya sebagai kelalaian. Tetapi ia sabar terhadap kamu, karena ia menghendaki supaya jangan ada yang binasa, melainkan supaya semua orang berbalik dan bertobat. Sahabat istimewa dimanapun Anda berada, janji kedatangan Yesus Kristus yang kedua kali merupakan pengharapan yang penuh bahagia. Semua orang yang mengasihi Yesus akan menantikan hari itu dengan penuh pengharapan. Di mana saat itu kita akan bersekutu, kita akan bertemu dengan Yesus muka dengan muka bersama Bapa, bersama Roh Kudus dan para malaikat. Firman Allah berkata di dalam kitab Matius 24 ayatnya yang ketiga. Bila manakah itu akan terjadi? Dan apakah tanda kedatanganmu dan tanda kesudahan dunia? Mari kita lihat apa tanda-tanda menjelang kedatangan Yesus Kristus. Tanda-tanda yang pertama yaitu tanda-tanda di alam. Firman Allah di dalam Lukas 21 ayatnya yang ke-25 berkata, dan akan ada tanda-tanda pada matahari dan bulan dan bintang-bintang, dan di bumi bangsa-bangsa akan takut dan bingung menghadapi deru dan gelombang laut. Akan adanya tanda-tanda pada matahari, bulan dan bintang-bintang. Matahari akan menjadi gelap, bulan tidak bercahaya, dan bintang-bintang akan berjatuhan dari langit. Dan kuasa-kuasa langit akan goncang. Sungguh luar biasa tanda-tanda kedatangan Yesus. Bumi menjadi saksi gempa bumi terdahsyat yang pernah terjadi di atas dunia ini. Terjadi pada tanggal 1 November tahun 1755. Dikenal dengan gempa bumi Lisbon, Portugal. Gempa bumi ini terasa sampai ke Eropa, Afrika, dan Amerika. Hanya dalam beberapa menit saja mampu meratakan gedung-gedung dan menewaskan beribu-ribu orang. Bumi menjadi saksi dan tentunya masih segar dalam ingatan kita. Gempa bumi, tsunami, dan likuifaksi yang telah melanda negara kita, tepatnya di Palu dan sekitarnya. Di Sulawesi Tengah, pada tanggal 28 September tahun 2018. Lebih dari 2.000 jenazah telah ditemukan. Namun jumlah pasti korban meninggal amat mungkin tidak dapat diketahui. Mengingat sejumlah daerah pemukiman tersapu tsunami dan likuifaksi sehingga menguburkan ribuan manusia. Matahari bulan menjadi saksi peristiwa yang terjadi pada tanggal 1 November tahun 1755 di mana matahari dan bulan menjadi gelap. Tanggal 19 Mei tahun 1780, kegelapan yang luar biasa terjadi pada bagian timur daratan Amerika Utara. Dan hal ini merupakan tanda kedatangan Yesus Kristus.
Tanda-tanda mendahului kedatangan Yesus Kristus selanjutnya, yaitu tanda-tanda di dunia agama. Salah satu tanda di dunia agama yaitu manusia akan berlomba-lomba mengkhotbahkan Injil. Firman Allah berkata, dan Injil kerajaan ini akan diberitakan di seluruh dunia, menjadi kesaksian bagi semua bangsa. Sesudah itu barulah tiba kesudahannya. Statistik menunjukkan hingga tahun 1900 Alkitab telah diterjemahkan ke dalam 537 bahasa. Dan 80 tahun kemudian, tepatnya di tahun 1980, Alkitab telah diterjemahkan ke dalam 1811 bahasa. Itu artinya ada penambahan 96%. Umat manusia berlomba-lomba mengkhotbahkan Injil. Tanda-tanda di dunia agama lainnya menjelang kedatangan Yesus adalah terjadinya kemurtadan. Alkitab mencatat bahwa kemunduran kerohanian yang sejati terjadi menjelang akhir zaman. Mari kita lihat apa kata Rasul Paulus di dalam 2 Timotius 3 ayat 1-5. Bahwa pada hari-hari terakhir akan datang masa yang sukar. Manusia akan mencintai dirinya sendiri, menjadi hamba uang, membual, sombong, pemfitnah, berontak terhadap orang tua, tidak tahu berterima kasih, tidak mempedulikan agama, tidak mengasihi, tidak mau berdamai, suka menjelekkan orang lain, tidak dapat mengekang diri, garang, tidak suka yang baik, suka mengkhianat, tidak berpikir panjang, berlagak tahu, lebih menuruti hawa nafsu daripada menuruti Allah. Secara lahiriah mereka menjalankan ibadah mereka, tetapi pada hakikatnya mereka memungkiri kekuatannya. Terjadi kemurtadan menjelang kedatangan Yesus yang kedua kali. Tanda-tanda di dunia agama lainnya kita bisa temukan di dalam kitab Matius 24 ayat 4, 5 dan 11. Jawab Yesus kepada mereka, waspadalah supaya jangan ada orang yang menyesatkan kamu. Sebab banyak orang akan datang dengan memakai namaku dan berkata, akulah Mesias. Dan mereka akan menyesatkan banyak orang. Banyak nabi palsu akan muncul dan menyesatkan banyak orang. Sahabat istimewa dimanapun Anda berada, itulah sebabnya Yesus menasihatkan kita agar waspada. Pada masa menjelang kedatangan Yesus yang kedua kali, akan ada begitu banyak orang yang mengakui sebagai Kristus palsu, nabi-nabi palsu, sehingga mereka memberi ajaran sesat untuk menjerat umat manusia. Tanda-tanda kedatangan Yesus selanjutnya, bertambahnya orang jahat. Menurut catatan saat ini di seluruh dunia, kejahatan meroket di luar kendali. Kejahatan begitu cepat menjadi ancaman besar, mengubah cara hidup orang banyak. Revolusi seksual telah mengakibatkan timbulnya secara mengejutkan angka-angka perceraian, penyimpangan seksual, perkawinan terbuka atau tukar-menukar pasangan, penyalahgunaan seks terhadap anak-anak, jumlah pengguguran janin yang amat-amat mengerikan, tersebar luasnya homoseksual dan lesbianisme, dan merajalelanya penyakit kelamin. Kesemuanya ini merupakan tanda-tanda semakin dekatnya kedatangan Yesus Kristus. Tanda-tanda kedatangan Yesus Kristus yang keempat, perang dan malapetaka.
Sebelum Yesus Kristus kembali ke dunia ini, Yesus berkata di dalam kitab Lukas 21 ayatnya yang ke-10 dan ke-11. Firman Allah berkata, bangsa akan bangkit melawan bangsa dan kerajaan melawan kerajaan. Dan akan terjadi gempa bumi yang dahsyat. Dan di berbagai tempat akan ada penyakit, sampar dan kelaparan. Dan akan terjadi juga hal-hal yang sangat mengejutkan dan tanda-tanda yang dahsyat dari langit. Sahabat istimewa dimanapun Anda berada, perang seakan tidak ada hentinya. Saat ini kita tengah berperang dengan bala sampar malapetaka yang sangat-sangat mengerikan. Sementara melanda seluruh dunia. Kita sementara berperang melawan COVID-19. Statistik mencatat ada ratusan ribuan manusia korban dalam perang melawan COVID-19. Di bagian dunia yang lain juga sementara berperang dengan malapetaka bala kelaparan. Umat manusia kekurangan makanan, bahkan tidak memiliki makanan. Sahabat istimewa, melihat tanda-tanda ini, jelaslah bahwa Yesus Kristus itu akan segera datang kembali. Setelah kita mendengar jawaban Tuhan melalui pembahasan firman Tuhan pada malam hari ini, dengan jelas Alkitab memberi jaminan, Yesus akan datang segera. Akan tetapi, apakah Yesus akan datang besok, bulan depan, tahun depan, ataupun 20 tahun depan? Tidak ada seorang pun yang mengetahuinya dengan pasti. Firman Allah menuliskan di dalam Matius 24 ayat 36. Tetapi tentang hari dan saat itu, tidak seorang pun yang tahu. Malaikat-malaikat di surga tidak, dan anak pun tidak. Hanya Bapa sendiri. Matius 7 ayat 22 dan 23 berkata, pada hari terakhir banyak orang akan berseru kepadaku, Tuhan, Tuhan, bukankah aku telah bernubuat demi namamu dan mengusir setan demi namamu dan mengadakan banyak mujizat demi namamu juga? Pada waktu itulah aku akan berterus terang. Yesus akan berterus terang kepada mereka dan berkata, Yesus tidak pernah mengenal kamu. Enyahlah daripadaku, kamu pembuat kejahatan. Sahabat istimewa dimanapun Anda berada. Jika saudara dan saya mau menerima pekabaran kemurahan Allah, maka kita akan bergembira atas pengharapan kedatangan Yesus yang kedua kali. Wahyu 19 ayat 9 berkata, berbahagialah mereka yang diundang ke perjamuan kawin anak domba. Kembalinya sang penebus merupakan puncak kemuliaan atas sejarah umat manusia. Inilah saat kelepasan kita, dan dengan penuh kegembiraan dan pujaan kita akan berseru dengan nyaring, sesungguhnya inilah Allah kita, Allah yang kita nanti-nantikan. Marilah kita bersorak-sorak dan bersukacita oleh keselamatan yang diadakannya. Sahabat istimewa dimanapun Anda berada. Firman Allah berkata di dalam Wahyu 3 ayat 20. Lihat, aku berdiri di muka pintu dan mengetuk. Jika ada orang yang mendengar suaraku dan membukakan pintu, aku akan masuk mendapatkannya. Saya percaya pada malam ini Yesus sementara mengetuk pintu hati saudara dan saya melalui Roh Kudus-Nya. Sahabat istimewa, pada malam ini kita telah mendengarkan kebenaran firman Tuhan yang mungkin saja kita tidak akan pernah ada waktu untuk mendengarkan bila tidak adanya peristiwa COVID-19. Saya percaya
Ini merupakan rencana Tuhan bagi sahabat istimewa untuk menemukan firman Tuhan. Kedatangan Yesus sudah sangat-sangat dekat. Mari kita menyediakan diri kita, pasangan kita, anak-anak kita, seluruh keluarga kita untuk menyambut kedatangan Yesus Kristus yang kedua kali. Pastikan sahabat-sahabat istimewa akan berada di dalam kerajaan surga adalah doa dan harapan saya. Mari kita tunduk kepala dan berdoa. Kami naikkan pujian dan syukur kepadamu ya Tuhan. Terima kasih untuk firman Tuhan yang telah kami dengarkan pada malam ini. Biarlah oleh bantuan Roh Suci Tuhan, kami diberi pengertian bahwa kedatangan Tuhan sudah semakin dekat. Tanda-tanda telah menyatakan bagaimana semakin dekatnya kedatangan Tuhan Yesus itu. Tuhan, di dalam pergumulan hidup kami rindu untuk diselamatkan. Biarlah Roh Suci Tuhan akan senantiasa menyertai kami. Sehingga kehidupan kami benar-benar setuju dengan apa yang Tuhan inginkan. Sehingga ketika Yesus, kami semua ditemukan setia. Di dalam nama Yesus kami berdoa. Amin.